Kita awali webinar pada siang hari ini membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, insya Allah kita akan mendengarkan sambutan agenda kedua dari Kaprodi kita, Bu Meti Fatimah. Pada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Ibu. Baik, terima kasih Pak Ustadz Ahal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, yang saya hormatin Bapak Ibu dosen Institut Islam Mamba Ulum Surakarta, yang saya hormati juga para narasumber, yaitu kami di sini menghadirkan 4 narasumber dari beberapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Yang saya hormatin Mas Ahmad Bayu Fikri, SPD, beliau dari UIN Mataram. Selamat datang, Mas Ahmad Bayu Fikri. Mas Alvan Rifai LC dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selamat datang Mas Rifai. Yang ketiga adalah Mas Doni SPD dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Selamat datang Mas Doni. Dan juga Mas Hamid Syarifuddin SPD dari Institut Islam Mamba Ulum Surakarta. Semuanya saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di webinar series Pasca Sarjana Institut Islam Mamba Ulum Surakarta. Dan tidak lupa saya ucapkan yang saya hormati dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa sekolah pasca sarjana maupun mahasiswa Institut Islam Mamba Ulum Surakarta dari beberapa prodi dan juga peserta webinar dari beberapa perguruan tinggi yang saya banggakan. Pada siang hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber dan juga peserta webinar yang masih aktif mengikuti kegiatan webinar series yang diadakan Sekolah Pasca Sarjana Institut Islam Mamba Ulum Surakarta. Semoga webinar ini nanti akan memberikan dampak yang baik terhadap pengembangan ilmu di Institut Islam Mamba Ulum Surakarta, khususnya di Pasca Sarjana dengan kehadiran para ilmuwan-ilmuwan dari beberapa perguruan tinggi. Saya ucapkan selamat datang untuk Bapak narasumber dari UIN, dari UMS, dari IKI Jakarta maupun dari Institut Islam Mamba Ulum Surakarta, dan mohon maaf apabila dalam penyambutan kami dan juga kesediaan kami dalam menyediakan waktu kurang berkenan, dan mohon maaf saya ini lagi mampir di suatu tempat karena perjalanan dari Semarang. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan, Pak Moderator. Semoga webinar series ini berjalan dengan baik, lancar, dan alhamdulillah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur suwun, jazakumullah khairan katsiran kepada Bu Meti atas sambutannya, atas peresmian secara tidak langsung untuk agenda siang hari ini. Masya Allah. Alhamdulillah, agenda berikutnya adalah agenda inti dari acara webinar kita pada siang hari ini tentang bagaimana peran pendidikan Islam terhadap pembentukan karakter dan adab. Kita mengetahui semua, panjenengan semua adalah para pelaku-pelaku pendidik, pelaku-pelaku dakwah yang bersinggungan langsung dengan para murid-murid atau peserta didik yang memang kita mengalami satu fenomena yang di akhir-akhir ini banyak sekali mungkin perbedaan kualitas personal dari sisi kejiwaan dan lain sebagainya yang mungkin berbeda dibanding zaman-zaman kita atau zaman-zaman guru kita. Maka pada siang hari ini kita berharap dengan pemaparan dari para pemateri ini kita punya gambaran dari berbagai sudut pandang bagaimana sih peran pendidikan Islam dalam mempengaruhi atau membentuk para pelaku-pelaku, baik kita sebagai pelaku subjeknya yang mendidik peserta didik ataupun siswa-siswa kita, ataupun nanti objek siswa kita, baik siswa, jamaah dakwah kita yang bisa terwarnai dengan nilai-nilai keislaman. Terlebih lagi, satu kelebihan dari nilai Islam adalah yang tidak dimiliki yang lain, bahwa Islam mengajarkan adab karakter yang memang mendetail. Maka ini menarik kita bahas bersama-sama siang hari ini. Insya Allah sudah hadir 4 materi yang insya Allah berkapasitas di bidangnya
dan memang kita semua adalah para sivitas akademika di bidang pendidikan. Harapannya dari para ustadz-ustadz pemateri ini kita insya Allah bisa mengambil faidah yang luar biasa, pencerahan, tambahan maklumat, supaya kita juga saling sharing tentang problematika yang kita hadapi di dunia pendidikan ini. Insya Allah pada kali ini diskusi kita dibagi 4 sesi untuk forum yang pertama. Nanti ada pemaparan dari seluruh pemateri, kurang lebih setiap pemateri ada 15 menit waktu nih, supaya nanti pas 1 jam, maksimalkan 15 menit. Kemudian nanti selesai semua pemateri memaparkan, nanti berikutnya kita forum kedua adalah forum diskusi tanya jawab. Insya Allah untuk kali ini akan kami bacakan urutan pemaparan pemateri untuk webinar siang hari ini. Yang pertama adalah dari Ustadz Doni SPD, mahasiswa pasca sarjana Institut Ilmu Quran Jakarta. Kemudian yang kedua dilanjutkan oleh Ustadz Hamid Syarifuddin, mahasiswa pasca sarjana dari Institut Islam Mambul Ulum Surakarta. Kemudian yang ketiga dilanjutkan oleh Ustadz Alfan Rifai LC, mahasiswa pasca sarjana Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian ditutup dengan pemateri keempat Ustadz Ahmad Bayu Rifki, mahasiswa pasca sarjana Pendidikan Agama Islam UIN Mataram. Demikian pembukaan dari kami. Kami selaku moderator insya Allah mempersilahkan kepada pemateri pertama kita, Ustadz Doni SPD. Insya Allah kami sedikit bacakan biodata beliau. Ustadz Doni SPD ini lahir di Padang, Sumatera Barat, 17 Januari 1996. Kemudian sekarang tinggal di Cibubur, Kota Bekasi. Status sudah menikah ya. Kemudian putra putri 2. Kemudian hobi beliau adalah berdakwah. Masya Allah, hobinya dakwah nih. Kalau teman-teman ini banyak sekarang hobinya mager. Ini Masya Allah hobinya dakwah, belajar, olahraga, dan jalan-jalan. Moto hidup beliau adalah menjadi insan terbaik, insan yang bermanfaat. Beliau saat ini pengalaman organisasi beliau, aktivitas beliau adalah guru PAI SMA Lab School Cibubur, Kota Bekasi, Jawa Barat dari tahun 2018 sampai sekarang. Pengurus MGMP PAI Kota Bekasi dari November 2022 sampai sekarang. Kemudian Wasekjen DPP Rantau Minang Jakarta mulai dari tahun Januari 2019 sampai sekarang. Kemudian riwayat pendidikan beliau Ustadz Doni adalah S2 PAI Pasca Sarjana Institut Ilmu Quran Jakarta. Ini on progress ya. Kemudian S1 PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, lulus tahun 2019. Kemudian beliau alumni Madrasah Aliyah PK Padang Panjang Sumatera Barat, lulus tahun 2014. Kemudian beliau merupakan alumni pesantren Nurul Iman Darmasraya Sumatera Barat, alumni tahun 2011. Demikian sedikit perkenalan kepada pemateri pertama kita, kepada beliau Ustadz Doni, sarjana pendidikan. Falyatafaddal masykurah. Monggo Ustadz, silakan. Baik, terima kasih Ustadz Azhar. Sebelumnya saya mau cek apakah suara saya terdengar. Terdengar Ustadz? Terdengar, Ustaz. Dengar, Ustadz. Dari Karanganyar Solo terdengar. Baik, alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kaprodi Pasca Sarjana IM Surakarta, Ibu Neti Fatimah. Yang kami hormati para narasumber yang hadir pada webinar Pasca Sarjana IM Surakarta. Ada Ustadz Alfian Rifai LC, ada Ustadz Hamid Syarifuddin SPD,
ada Ustadz Ahmad Bayu Rifki SPD. Selanjutnya yang kami hormati narasumber Bapak Ibu dosen IAIN Surakarta, MC tadi Ustadz Azhar Nur Rahman, Bapak Ibu peserta webinar Pasca Sarjana IAIN Surakarta yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, di waktu yang bagus ini adalah majelis ilmu untuk kita semua. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah, kita berada di dalam majelis ilmu ini. Semoga apa yang kami sampaikan, khususnya saya sendiri, semoga nanti bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua. Dan selama kita berada di majelis ilmu ini, Allah ampuni dosa-dosa kita dan semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Selanjutnya sholawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga tetap tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, karena waktu yang terbatas 15 menit, saya akan mencoba memaksimalkan menyampaikan materi. Sebenarnya di sini mungkin banyak yang lebih ahli daripada saya, akan tetapi di sini saya diberikan kesempatan untuk sharing kepada ustadz-ustadzah semua. Jadi judul dari webinar kita pada siang hari ini adalah Pendidikan Islam Membentuk Manusia Berkarakter dan Beradab. Baik, izin sebelumnya, apakah ini bisa di slideshow ditampilkan full? Ustaz? Ini, oke. Ya. Sampun, sudah? Eneng tapi bisa lihat. Oke, sudah. Tapi isi bisa tinggal bisa. Baik, ya. Nah, selanjutnya boleh satu persatu dulu izin. Ke slide yang kedua, Ustaz. Nah, ini sepertinya jaringan ini saya sudah buka slide kedua, tapi kok di sini belum. Nah, sebentar Ustaz. Oke, atau Sampun, dari saya aja, boleh dari saya aja boleh. Yang share screen. Oh, siap. Ini aja ya. Gitu. Ini aja, sepakainya saya aja sudah siap nih. Sudah, Baik. Nah, dari tema yang umum tadi, pendidikan Islam membentuk manusia berkarakter dan beradab, di sini saya spesifikkan menjadi subtema, yaitu saya akan membahas kepada ustadz-ustadzah semua, akan sharing karya tulis saya, ya, yang sudah diseminarkan juga dan sudah masuk di proceeding IIQ. Bagi yang ingin membaca lebih lanjut tentang pembentukan karakter profil pelajar Pancasila, dimensi pertama berbasis hidden curriculum di SMA Lab School Cibubur. Nah, bisa nanti dilihat di proceeding iik.ac.id atau bisa di scan ini. Nah, ini akan kita bahas pada kesempatan yang singkat ini, bagaimana pembentukan karakter profil pelajar Pancasila, dimensi pertama. Jadi profil pelajar Pancasila itu yang sama-sama kita ketahui ada 6 dimensi. Yang kita bahas pada kali ini adalah dimensi pertamanya. Bagaimana dimensi pertama dari profil pelajar Pancasila ini dapat membentuk karakter yang berbasis hidden curriculum di sebuah sekolah, yaitu SMA Lab School Cibubur. Oke, boleh dilanjutkan. Di sini saya mengawali penelitian saya dengan melihat ada gap analisis di sini. Ya, ada sebuah kesenjangan ustadz-ustadzah semua. Apa kesenjangannya? Yang pertama, di sini kita sama-sama mengetahui bahwa kurikulum tersebut, kurikulum di setiap sekolah, di setiap madrasah, di setiap pesantren, bahkan di perguruan tinggi pun itu selalu disempurnakan. Ya, sama-sama kita ketahui bahwa kurikulum pertama kali itu adalah pada tahun 1947. Sampai saat ini
itu sudah ada kurang lebih 12 kali perbaikan penyempurnaan kurikulum. Ya, mungkin yang familiar dengan kita, yang terakhir 2004 itu ada kurikulum KBK berbasis kompetensi, lalu disempurnakan lagi, diperbaiki lagi setelah dievaluasi menjadi 2006 KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, lalu dievaluasi lagi, diperbaiki lagi, disempurnakan lagi menjadi yang terakhir 2013 kurikulum Kurtilas, dan sekarang yang terbaru adalah kurikulum Merdeka. Nah, harusnya dengan kurikulum yang selalu disempurnakan, dievaluasi, diperbaiki, itu membuat peserta didik itu semakin berakhlak, semakin beradab. Itu yang pertama. Ada gap analisis di situ. Yang kedua, di madrasah, di pesantren, di sekolah terus ditanamkan iman, terus ditambah ilmu. Harusnya dengan adanya iman dan ilmu membuat amalnya menjadi lebih baik. Amalnya menjadi amal yang baik, bukan amal yang buruk. Yang ketiga, pendidikan itu seharusnya membentuk karakter. Terakhir, sama-sama kita ketahui bahwa kualitas sekolah itu semakin baik. Di mana saja, mungkin ustazah dulu SD-nya di mana, ya, atau MP-nya di mana, sanawiyahnya di mana, aliyahnya di mana, boleh lihat sekarang akreditasinya semakin baik, semakin baik. Boleh kembali lagi ya. Nah, akan tetapi ya, yang seharusnya 4 poin tadi itu, tapi faktanya sekarang di dunia pendidikan terus terjadi dekadensi moral, yaitu seringnya terjadi kasus perundungan, kekerasan seksual, bullying, krisis karakter, krisis adab di dunia pendidikan itu sendiri. Nah, nanti saya akan sharing faktanya. Boleh ke slide berikutnya? Nah, baik, di sini ada chat, minta tolong mic yang lain bisa dimatikan, mungkin bisa dibantu sama host atau co-host. Mohon izin. Baik, nah di sini saya ingin menyajikan Bapak Ibu semua bantahan terhadap teori yang seharusnya peserta didik itu semakin baik, malah sebaliknya. Buktinya, ini yang saya tampilkan ini yang viral-viral saja. Beberapa bulan atau 1 tahun terakhir. Yang pertama, saya di sini sebut nama atau mereknya saja, karena memang ini sudah banyak di media massa, di media cetak, di berita manapun sudah ada. Yang pertama ada aksi perundungan oleh pelajar SMK di Cimahi, Jawa Barat pada 18 Agustus 2023. Lalu ada seorang pelajar yang dikeroyok oleh 6 orang temannya hingga alami luka dan trauma berat di Madrasah Sanawiyah Swasta Al-Maksum Asahan, Sumatera Utara, Sabtu 11 Agustus 2023. Terjadi kasus bullying oleh kakak kelas di SMP Negeri 1 Babelan, Bekasi pada pertengahan September 2023. Kekerasan fisik secara brutal siswa SMP Cilacap. Nah, mungkin ini videonya juga sempat viral, Ustazah pernah melihat mungkin pada 25 September 2023. Dan ini malah juga di perguruan tinggi juga ada, terjadinya kasus perselingkuhan dosen dan mahasiswa di UIN Lampung. Dan di 2003, selama 1 tahun, terjadi 136 kasus kekerasan di sekolah. Ini sumbernya kompas.id. Dan belakangan ini, kembali terjadi lagi seperti yang terjadi di sekolah Binus International School di Serpong, yang salah satu pelakunya adalah anak artis, itu juga sempat viral, kasus perundungan, bullying, dan bahkan yang terakhir ini, ya, itu kasus senioritas, ya, kasus senioritas di sekolah taruna yang menyebabkan korbannya sampai meninggal dunia. Mungkin ustaz-ustazah semua mengikuti kasus-kasus
ya di dunia pendidikan yang kalau menurut saya sampai saat ini sangat mengkhawatirkan. Ya, yang seharusnya pendidikan itu membuat karakter, membuat adab seorang peserta didik itu menjadi lebih baik, tapi faktanya berita-berita terus menunjukkan kasus-kasus seperti ini. Ya, itu faktanya sekarang ini. Nah, berdasarkan itulah saya mengangkat penelitian saya. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah, hipotesis. Oleh karena itu, hipotesis saya, ya, profil pelajar Pancasila dari kurikulum Merdeka tersebut semoga bisa menjadi solusi, khususnya dimensi pertama tadi, yaitu dimensi pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlakul karimah. Yang kedua, dengan hidden kurikulum atau kurikulum tersembunyi, diharapkan bisa menjadi penguat dan langkah tambahan dalam menjawab permasalahan yang tadi saya jelaskan. Oke, nanti saya akan sharing kepada saudara semua, Bapak Ibu semua, bagaimana di sekolah yang saya teliti itu, bagaimana penerapan profil pelajar Pancasilanya dimensi pertama melalui hidden kurikulum dalam menciptakan tadi peserta didik yang berakhlak, yang berkarakter, dan beradab tadi. Boleh dilanjutkan? Sedikit kita ulangi lagi profil pelajar Pancasila, mungkin semuanya sudah paham. Agar pertama, kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Nah, pada kesempatan kali ini, penelitian saya fokus membahas profil pelajar Pancasila dimensi pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya, nah, dan ternyata ustadz-ustadzah semua sama halnya dengan Pancasila. Kalau kita cermati lebih detail lagi, apa yang ada di Pancasila, di setiap sila-silanya itu, ternyata sudah terdapat di dalam Al-Quran nilai-nilainya. Begitu juga dengan profil pelajar Pancasila ini. Dimensi pertama tersebut, setelah saya kaji lagi, ternyata itu juga sudah ada poinnya di dalam Al-Quran surat 59, surat Al-Hasr ayat yang ke-18. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat seligot. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Ini sesuai dengan dimensi pertama. Dimensi pertama yaitu beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Lalu ittaqullaha, bertakwa. Bertakwalah kepada Allah. Dan wal tanzur nafsum ma qaddamat seligot. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari akhirat. Adalah akhlak. Karena sambungan ayatnya adalah wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi yang berkaitan dengan apa yang kita kerjakan itu tidak lain adalah akhlak. Jadi Bapak Ibu semua, ternyata yang akan kita kaji dimensi pertama dari profil pelajar Pancasila itu sendiri adalah surat Al-Hasr, surat yang ke-59 ayat 18. Yang jauh 14 abad yang lalu sudah Allah firmankan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Boleh dilanjutkan? Nah, di sini dalam profil pelajar Pancasila, dimensi pertama tadi, ada 5 elemen kunci
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak. Bapak Ibu semua yang juga data, yang sekolahnya sudah menerapkan kurikulum merdeka, itu sudah tidak asing lagi dengan elemen kunci ini, yang diharapkan dari peserta didik tersebut muncul 5 akhlak ini. Akhlak beragama, bagaimana kalau di sekolah umum bisa bertoleransi, ya, bisa bagaimana teguh pendirian, dalam akhlak pribadi, ya, menunjukkan karakter-karakter yang baik, akhlak kepada manusia, bagaimana bersikap, akhlak kepada alam, bagaimana menjaga lingkungan, akhlak bernegara, bagaimana taat kepada aturan-aturan. Inilah yang diharapkan dengan kita menerapkan profil pelajar Pancasila, menciptakan karakter yang muncul dalam diri peserta didik. Karakter akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Nah, 5 akhlak ini ketika saya teliti di sekolah tempat penelitian saya berdasarkan wawancara, observasi, dan studi dokumen, maka saya akan tampilkan nanti bagaimana di sekolah tersebut akhlak beragamanya seperti apa bentuk aktivitasnya, akhlak pribadinya bagaimana. Boleh ke slide selanjutnya. Nah, sebelum masuk ke situ, kita lihat dulu, apa itu hidden curriculum? Istilah hidden curriculum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Philip W. Jackson dalam bukunya Life in Classroom pada tahun 1968 Masehi. Kata beliau, konsep hidden curriculum Jackson adalah sebuah aturan-aturan sosial dan kegiatan yang menimbulkan perilaku yang diharapkan berdasarkan segala sesuatu yang tidak tertulis. Nah, ini yang kita harapkan. Semoga peserta didik tersebut mampu berakhlak yang baik, yang tanpa, ya, yang tidak semuanya diatur dalam tata tertib sebuah sekolah. Oke, baik. Saya percepat. Lagi slide selanjutnya. Nah, menurut Profesor Dede Rosyada, guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menurut beliau, hidden curriculum secara teoritik sangat rasional, mempengaruhi siswa baik menyangkut lingkungan sekolah, suasana kelas, pola interaksi guru dengan siswa di dalam kelas, bahkan pada kebijakan serta manajemen pengelolaan sekolah secara lebih luas, dan perilaku dari semua komponen sekolah dalam hubungan interaksi vertikal dan horizontal. Jadi memang secara teori, hidden curriculum ini sangat membantu menciptakan peserta didik yang berkarakter dan yang beradab. Bagaimana di SMA Al-Seperti Timur? Oke, kita lanjutkan slide-nya, izin. Nah, di sini data yang saya dapatkan berdasarkan observasi, wawancara, dan studi dokumen, akhlak beragama itu sangat banyak aktivitas-aktivitas yang dilakukan, yang dibiasakan di sekolah tersebut. Mungkin nanti Bapak Ibu, Ustaz bisa baca, ya. Lalu akhlak kepada manusia juga sangat banyak aktivitas-aktivitasnya. Jadi memang di sebuah sekolah, kenapa setiap anak itu perlu sekolah? Karena memang di sekolah itu terdapat pembiasaan, transfer of value, tidak hanya transfer of knowledge, tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan saja, tapi di sekolah itulah dibentuknya sebuah karakter melalui pembiasaan-pembiasaan. Ini yang data yang saya dapatkan. Kalau hanya ilmu, itu di mana saja, di HP, peserta didik itu semuanya bisa diakses saat ini. Ya, tapi pembiasaan, nilai-nilai, penanaman nilai, itu tidak bisa didapatkan secara instan, tapi perlu pembiasaan dalam bentuk kegiatan. Nah, itulah yang dilakukan oleh SMA Al-Seperti Timur dalam membentuk profil pelajar Pancasila dimensi pertama. Ya, akhlak kepada alam, ada kegiatan-kegiatannya, akhlak bernegara juga ada kegiatan-kegiatannya. Lalu yang terakhir, akhlak pribadi. Nah, ini sangat banyak akhlak pribadi yang melalui hidden curriculum, yang mana setiap mulai pembelajaran, ketika setelah berdoa ada pengucapan 7 nilai dasar lab school, yang bahkan ada gerakannya, bertakwa, berintegritas tinggi,
berjuang kuat, berkepribadian utuh, berbudi pekerti luhur, mandiri, dan berintelektual tinggi, itu selalu diulang-ulang setiap hari oleh peserta didik sebelum memulai pelajaran. Budaya hidup di lab school, itu ada standing bannernya, ditempel, anak-anak melihat, membaca. Keterampilan hidup di lab school juga ada di dinding-dinding, di mana-mana anak-anak ditampilkan setiap hari melalui hidden curriculum tadi. Dan moto lab school itu sendiri adalah iman, ilmu, dan amal. Oke, selanjutnya. Nah, ini poin pentingnya saya simpulkan karena waktu yang terbatas, Bapak Ibu, berdasarkan penelitian saya tadi, ya, setelah saya observasi, wawancara, dan studi dokumen, dan juga dicocokkan dengan teori behavioristik Edward Thorndike yang dikenal dengan teori koneksionisme. Menurut Thorndike adalah belajar merupakan proses koneksi antara stimulus respon yang berujung pada perubahan tingkah laku. Jadi saya ingin nyontoh Bapak Ibu. Kan kucing, ya, kucing atau binatang apapun, ketika kita panggil, kita kasih makan, dia datang. Lalu ketika kita bunyikan lonceng, dia datang, kita kasih makan. Kita ulang-ulang. Padahal awalnya dia datang itu karena ada makanan, tapi sekarang berubah dengan bunyi lonceng dia datang. Karena secara insting dia merasa ketika lonceng ada makanan. Dan ketika kita uji hanya lonceng saja tanpa ada makanan pun, dia akan tetap datang. Nah, itulah contoh perubahan tingkah laku. Karena ada stimulus respon tadi. Dengan adanya kesiapan dalam menerima perubahan tingkah laku, disebut law of radiance, diberikan pengulangan, law of exercise, dan diberikan penghargaan law of effect. Maka pembentukan karakter profil pelajar Pancasila, dimensi pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berbasis hidden curriculum, itu akan bisa terwujud dengan baik, akan sangat membantu menciptakan ya peserta didik yang berkarakter dan beradab. Karena itu semua harus dibiasakan. Seperti di tempat yang saya teliti, yaitu di SMA Lab School Cibubur, berdasarkan observasi, wawancara, dan studi dokumen, yang mana pembiasaan-pembiasaan itu tidak hanya dalam bentuk kegiatan, tapi dalam bentuk suasana, dalam bentuk tempat, yang semuanya mendukung menciptakan karakter yang baik seperti itu. Baik, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan karena waktu yang terbatas. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Nanti mungkin jika ada sesi tanya jawab kita lanjutkan pembahasannya lebih dalam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Doni. Mohon maaf saya pakai dua akun ya karena laptop saya agak error suaranya. Saya pakai suara dari HP. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas pemaparan dari Ustadz Doni atas penjelasan tentang profil pelajar Pancasila yang memang itu sebagai sarana dari kurikulum negara kita ini di kurikulum Merdeka dalam mencetak para peserta didik, siswa-siswa yang berkarakter, berbudi yang memang Pancasila, yang sebenarnya kalau kita ambil benangnya ya tidak ada beda jauh dengan apa yang Islam ajarkan kepada kita semua. Berikutnya, mempersingkat waktu, kita masuk kepada sesi pemateri kedua, Al-Ustadz Hamid Syarifuddin, hafidhahullah. Kepada beliau kami persilahkan. Sebelum itu kami bacakan dulu untuk CV beliau, nama lengkap Hamid Syarifuddin SPD, aktivitas sebagai Direktur Pesantren Miftahul Huda Kalijambe Sragen, kemudian lahir 16 Juli 1992, alamat rumah di Dono Yudan Kalijambe Sragen. Riwayat pendidikan beliau adalah SD Negeri 2 Sono, ini Bantul nggih, 2004, lulusnya, kemudian SMPN 2 Kretek 2007, kemudian melanjutkan di Pondok Pesantren Islam Al-Muttaqin Jepara, lulus tahun 2011, kemudian melanjutkan di Ma'had Ali An-Nur, lulus tahun 2016, kemudian S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Yamisa Soreang Bandung, dan saat ini sebagai mahasiswa Pasarjana IIM Surakarta. Kemudian pengalaman aktivitas, beliau pengajar di Ponpes Al-Muttaqin Islam Jepara 2011 sampai 2012, kemudian
pengajar di Ma'had Ali Salafiyah Darul Qudus 2018 hingga 2020, kemudian sempat menjadi editor penerbit di Insan Kamil tahun 2019 sampai 2020, dan sekarang beliau adalah Kepala Divisi Pendidikan dan Direktur Pondok Pesantren Miftahul Kalijambe Sragen sampai sekarang. Nah, sedikit ini perkenalan kita kepada Ustadz Hamid Syarifuddin. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Ustadz Hamid. Sebelumnya suara saya terdengar teman-teman semua? Jelas ya? Dengar tadi. Ya, terdengar Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hudud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'alna bima 'allamtana wa zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna mimman yasma'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu wa adkhilna bi rahmatika min ibadikas shalihin. Tapi sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih kepada Direktur Pasca Sarjana Ibu Meti yang alhamdulillah sudah memperkenankan kami untuk bisa menjadi pemateri di forum webinar siang hari ini, dan juga kepada Ustadz Azharul Rahman SPP yang alhamdulillah juga membantu dan menjadi co-host di kesempatan webinar hari ini, dan juga teman-teman semua yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertemuan webinar siang hari ini kami ingin sedikit menyampaikan tentang pendidikan Islam membentuk manusia berkarakter dan beradab, yang mungkin nanti di pemaparan kami ada sedikit yang sama dengan apa yang sudah dijelaskan dengan Ustadz Doni, Ustadz Doni SPD, terkait profil pelajar Pancasila. Tapi mungkin di slide berikutnya Ustadz Azhar. Ya, kami awali dari pertanyaan kenapa peradaban Islam ini runtuh. Mungkin kalau kita baca sejarah, kelas belajar sejarah mungkin sangat kita dapati berbagai hal yang kemudian menyebabkan runtuhnya peradaban Islam. Mungkin yang kami cantumkan di sini, yang kami sampaikan di sini mungkin salah satu tragedi di tahun 1099 Masehi, ketika itu bagaimana pasukan Eropa menyerbu kota Yerusalem dan membantai puluhan ribu kaum muslimin. Kemudian di tahun 1258 Masehi ketika Baghdad jatuh di tangan pasukan Mongol, yang ketika itu Baghdad diluluhlantahkan dan ratusan kaum muslimin dibantai. Dan para ulama dari kejadian-kejadian yang menimpa kaum muslimin itu, maka menyimpulkan bahwa semua itu terjadi karena rusaknya ilmu dan ulama. Yang setidaknya karena 3 penyakit yang ada pada para ulama. Yang pertama yaitu cinta dunia, karena Rasulullah sudah menyampaikan dalam hadisnya bahwa akan ada 2 golongan yang tidak akan pernah puas, manhumani la yasbi'an. Yang pertama thalibud dunya, yang kedua thalibul ilm. Kalau orang sudah cinta dunia maka isinya ya hal-hal yang mungkin sangat-sangat kurang berkarakter dan kurang beradab. Namun ketika orang itu memilih untuk menjadi thalibul ilm, ahli ilmu, orang yang selalu haus dengan ilmu, maka insya Allah dia menjadi orang yang penuh dengan karakter dan penuh dengan adab. Nah, kemudian yang kedua, penyakit yang kedua meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang ketiga adalah saling berpecah. Ini setidaknya 3 penyakit yang menimpa kaum muslimin yang kemudian menyebabkan peradaban Islam ini mengalami keruntuhan. Tapi mungkin slide berikutnya. Nah, ini juga kami sampaikan satu contoh negara Finlandia. Satu negara yang notabene bukan negara Islam, tapi masyarakatnya ini menjadi masyarakat yang paling bahagia sedunia. Bahkan dalam satu penelitian World Happiness Report, di sana disampaikan selama 7 tahun ini
Finlandia selalu menjadi negara yang paling atas, menjadi negara yang paling bahagia sedunia. Kok bisa? Padahal status notabene Finlandia ini negara yang bukan negara Islam. Kok bisa menjadi masyarakatnya paling bahagia sedunia? Ternyata dari berbagai penelitian, termasuk yang disampaikan oleh ini salah seorang tokoh publik, ya, Mardi Buwowi, yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Salah satu hal yang menyebabkan kenapa Finlandia itu menjadi negara yang paling bahagia adalah karena kejujuran orang-orangnya. Orang-orangnya jujur. Padahal jujur ini kalau kita lihat adalah syariat kita, syariat Islam. Ya. Sudah sejak 1400 tahun yang lalu Rasul sudah menyampaikan kepada kita bahwa innal birra innasidqa yahdi ilal birra wa innal birra yahdi ilal jannah. Rasul sudah menyampaikan bahwa sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan itu mengantarkan kepada surga. Nah, ini Finlandia yang menjadi notabene negara bukan Islam, namun karena menerapkan syariat yang ini menjadi syariat Islam, yaitu jujur, maka menjadi negara yang menjadi negara yang masyarakatnya paling bahagia sedunia. Dan bagaimana dengan masyarakat Islamnya sendiri? Karena ya mungkin kita lihat di Indonesia yang sudah masyhur dalam berbagai penelitian menjadi negara yang penduduk Islamnya paling besar sedunia. Namun yang terjadi, apakah kemudian menjadi masyarakatnya adalah masyarakat yang paling bahagia, ataukah sebaliknya? Ya, kita lihat di sekitar kita saja, ya, bahwa ketika meninggalkan syariat Islam yang bernama kejujuran ini, maka yang terjadi adalah hal-hal yang penurunan karakter, penurunan adab dan sebagainya. Baik, berikutnya mungkin saat. Nah, kemudian di sini kami sampaikan tujuan pendidikan dalam buku beliau Profesor Syekh Muhammad Nadir Al-Atas. Dalam bukunya Islam and Secularism, beliau menyampaikan bahwa tujuan daripada pendidikan itu adalah menghasilkan orang yang baik, to produce of a good man. Jadi bagaimana pendidikan itu adalah melahirkan orang yang baik. Dan tadi disampaikan oleh Ustaz Doni bahwa di Indonesia ini sejak 1947 sampai hari ini sudah mengalami 12 kali perubahan kurikulum yang seharusnya berubahnya kurikulum itu menuju pembentukan karakter yang lebih baik, menuju hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Namun tadi juga disampaikan fakta-fakta oleh beliau bahwa ternyata dengan semakin berubahnya kurikulum, ada perbaruan kurikulum, namun yang terjadi justru malah terjadi dekadensi moral. Makanya yang menjadi PR kita bersama bagaimana pendidikan yang kita terapkan di lembaga-lembaga kita itu betul-betul arahnya menuju tujuan pendidikan, yaitu mencetak manusia yang baik. Mungkin berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini tadi sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Doni bersama, mungkin sedikit kami lengkapi saja bahwa dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tertuang kebijakan rencana strategis untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu terbentuknya profil pelajar Pancasila. Apa itu pelajar Pancasila? Yaitu adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama. Dan juga sudah disampaikan oleh Ustaz Doni. Yang pertama beriman, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kemudian disebutkan di dalam UUD 45 pasal 31 nomor 3 dan UU Sidiknat UU nomor 20 tahun 2003 dalam menyongsong era disrupsi bahwa pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, yang memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan juga sudah disebutkan oleh beliau di pemateri pertama. Yang pertama adalah akhlak beragama, yang kedua akhlak pribadi, yang ketiga akhlak kepada manusia, yang keempat akhlak kepada alam, dan yang kelima adalah akhlak bernegara. Ini tidak usah kami
sampaikan lebih panjang lebar, mungkin kami bacakan saja berikutnya. Nah, kemudian landasan pendidikan Islam. Jadi bagaimana agar kita itu bisa kemudian mencapai tujuan dari pendidikan, maka tentu yang pertama adalah kita harus benar dalam melandaskan pendidikan yang kita terapkan. Dan apa landasannya? Tentu adalah dua hal yang sudah Allah sampaikan dalam Quran dan juga sudah Rasulullah sampaikan dalam hadisnya. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihi wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Kemudian sabda Rasulullah SAW, beliau menyampaikan taraktu fikum amrayn lan tadilu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Bahwa Rasulullah meninggalkan dua perkara yang jika kita berpegang teguh dengan dua perkara ini, maka kita tidak akan pernah tersesat. Yang pertama adalah kitab Allah yaitu Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnah Rasulullah, sunnah Rasul yang sudah beliau sampaikan dan hari ini sudah ditulis oleh para ulama-ulama kita dalam berbagai kitab hadis. Slide berikutnya, ini agak cepat biar apa yang kami sampaikan semua. Nah, ini lantas apa kunci agar kita sukses membangun pendidikan? Maka setidaknya ada 5 kunci yang mana juga menjadi kunci kenapa Rasulullah bisa sukses membangun pendidikan. Ini disampaikan oleh beliau Dr. Abdin Husaini dalam kitab beliau Beginilah Pendidikan Nasional yang Ideal. Ada 5. Yang pertama, niat ikhlas. Bagaimana yang pertama adalah membangun niat yang ikhlas, bahwa tujuan dari pendidikan, tujuan dari belajar itu adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang diridhoi oleh Allah dan bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi umat. Karena ketika kita belajar, kita dididik dengan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para guru-guru kita, namun niat kita tidak ikhlas, maka ya bisa jadi apa yang kita dapatkan itu di kedepannya hanya menjadi hal-hal yang bisa merusak. Bayangkan hari ini kita dapati banyak sekali orang-orang yang mungkin secara titel sudah sangat panjang titelnya, sangat tinggi stadinya, namun ternyata yang terjadi bukan kemudian memberikan maslahat bagi umat, namun yang terjadi justru malah membuat kemudaratan. Kemudian yang kedua, worldview yang benar. Worldview yang benar yaitu bagaimana cara pandang kehidupan itu benar, bahwa bagaimana seorang pelajar, seorang murid itu bisa tahu apa sih tujuan dia hidup, kemudian nanti kemana dia akan kembali, kemudian setelah mati itu seperti apa. Sehingga ketika seorang murid atau seorang pelajar itu memiliki worldview yang benar, maka dia akan betul-betul tidak sembarangan dalam berkehidupan. Dan yang ketiga, konsep ilmu dalam Islam. Ini juga menjadi kunci kenapa Rasulullah berhasil membangun pendidikan, bahwa kita tahu konsep ilmu dalam Islam adalah bagaimana seorang itu beradab sebelum berilmu. Maka adab yang harus dikedepankan, bagaimana sejak kecil itu kita didikkan generasi-generasi muda dengan adab-adab yang baik. Kemudian setelah adab itu terbentuk, maka juga tidak kesulitan kita kemudian memberikan ilmu yang luas itu ya. Kemudian yang keempat, sejarah. Ini juga penting karena Al-Quran yang kita baca itu selalu berbicara sejarah. Bagaimana Rasulullah menyampaikan kisah-kisah peradaban di masa lalu. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama agar bagaimana bisa mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran bahwa ternyata Islam ini adalah membawa kemaslahatan. Islam inilah menjadi tujuan daripada manusia itu diciptakan di dunia. Dan Profesor Hamka ya, dalam tafsirnya beliau, beliau menyampaikan, dan ini yang hari ini sedang benar-benar dirusak oleh para orientalis, para misionaris. Mereka bagaimana merusak sejarah ini, mendistorsi sejarah ini, yang kemudian akhirnya generasi-generasi muda ini tidak bangga ketika mereka menjadi orang yang betul-betul Muslim sejati dan sebagainya. Maka ini penting untuk menjadi hal yang kita perhatikan agar pendidikan yang kita terapkan itu menjadi pendidikan yang berhasil. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Tidak dipungkiri bahwa setiap hamba Allah kita semua itu
adalah menjadi dai, baik dai secara lisan maupun secara tulisan. Maka bagaimana Rasulullah dahulu mengajarkan para sahabat, mengajarkan generasi gemilang ketika itu, baik secara tulisan maupun secara lisan, memiliki public speaking yang baik dan juga memiliki tulisan yang bisa menjadi fasilitas dakwah. Makanya yang mungkin perlu kita terapkan dalam pendidikan yang kita kelola, bagaimana murid-murid kita atau mungkin bahkan kita sendiri yang juga masih dalam masa pendidikan bisa betul-betul menguasai komunikasi baik secara lisan maupun secara tulisan. Baik, kemudian yang terakhir, slide yang terakhir. Yang setelahnya. Langsung yang terakhir saja. Nah, ini Tayyib. Nah, ini dari 5 kunci yang tadi Rasulullah sampaikan kepada kita, maka setidaknya bisa kita terapkan dalam pendidikan kita bagaimana model pendidikan yang ideal agar kemudian betul-betul menghasilkan generasi yang sesuai tujuan pendidikan tadi, yaitu menjadi orang yang manusia yang baik atau menjadi hamba Allah yang baik, yaitu dengan top yang pertama tanamkan adab akhlak sebelum ilmu, kemudian O-nya itu utamakan ilmu fardu ain, ilmu hal, ada akidah, fikih, tentang ibadah, akhlak dan sebagainya. Kemudian yang terakhir P-nya itu adalah pilih ilmu fardu kifayah yang tepat sesuai potensi dan kebutuhan umat. Nah, itu menjadi satu langkah bagaimana kita menerapkan pendidikan agar betul-betul pendidikan yang kita usahakan, kita terapkan ini mengarahkan kepada kita untuk sampai kepada tujuan pendidikan. Itu tanamkan adab akhlak sebelum ilmu, kemudian utamakan ilmu yang fardu ain, dan yang terakhir pilih ilmu fardu kifayah yang tepat dan sesuai potensi dan kebutuhan umat. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan para ustadz, para ustadzah, bapak, ibu-ibu dan teman-teman semua. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat bagi diri kami dan juga pada bapak ibu sekalian. Dari kami ada salah kata, mohon maaf. Barakallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Hamid Syarifuddin yang telah memaparkan terkait bagaimana nilai Islam ini bisa dikembalikan lagi. Bahwa nilai yang paling sederhana, jujur sudah hilang kalau sampai kita kenal di istilah Jawa, jujur acur. Ya kan? Kita harus kita kembalikan bahwa jujur itu membawa jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan bainal birra ilal jannah, gitu ya, membawa kepada surga. Maka ini poin sederhana, Masya Allah, dari benang merah yang beliau sampaikan dan ditutup dengan top, ya luar biasa ini. Top seperti bagaimana beliau menyampaikan tadi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat ya kepada kita semua. Insya Allah kita masuk pada pemateri ketiga, Ustadz Alvan Rifai LC. Ya. Sedikit kami perkenalkan beliau, Ustadz Alvan Rifai LC. Di CV beliau, nama lengkap, sebentar, ini masih loading ya. Nama lengkap Alvan Rifai LC, aktivitas pengajar, kemudian tempat tanggal lahir Klaten 14 Februari 1969. Kemudian alamat rumah ada di Jemawan, Jatinom, Klaten, Jawa Tengah, Indonesia. Saat ini beliau pengajar di PPTQ Ibnu Abbas, Klaten. Kemudian riwayat pendidikan beliau SD Negeri Jemawan, kemudian SMP-nya PPTQ Ibnu Abbas, Klaten, lulus 2014, kemudian dilanjutkan Madrasah Aliyah Tahfidzul Quran Iskarima Karanganyar, lulus tahun 2018, kemudian melanjutkan kuliah di S1 Yarmouk University Yordania, jurusan Usul Fikih, lulus tahun 2023, dan saat ini beliau adalah mahasiswa aktif pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada Ustadz Alvan Rifai,
waktu dan tempat kami persilahkan untuk memaparkan materi pada siang hari ini. Monggo Ustadz. Ya, ini saya yang share screen atau dari Saya mohon, saya adminnya, monggo. Saya yang share mohon. Ya, ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard kana Allah azizan hakima. Tsumma salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mizan amma ba'du. Ya, yang kami hormati Ibu Kaprodi, Bu Meti, dan juga pembawa acara ya ataupun co-host dalam acara webinar ini. Izinkan kami selaku pemateri akan menyampaikan di sini peran pendidikan agama Islam ya dalam pembentukan karakter dan beradab seperti itu. Kalau tadi mungkin saya langsung masuk materi saja. Kalau tadi di awal sudah banyak disinggung tentang apa ya namanya kurikulum seperti itu ya, bahwasannya sudah kurikulum di Indonesia ini sudah berganti berkali-kali, tapi semakin ke sini justru malah semakin tidak terlihat signifikansi perubahan akhlak peserta didik seperti itu ya. Bahkan tadi disebutkan banyak sekali kasus yang mungkin zaman dulu itu tidak terpikirkan gitu ya. Atau mungkin belum ada atau tidak ada kasus-kasus seperti sekarang ini. Di mana tadi disebutkan ada dosen istilahnya melakukan perbuatan keji gitu kepada mahasiswanya dan sebagainya. Terus juga banyak kasus-kasus yang lain seperti kekerasan dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini mungkin saya akan lebih menekankan kenapa sih kok kita harus memakai pendidikan Islam gitu. Dalam mendidik kenapa harus pakai pendidikan Islam? Terus juga terakhir ini seperti kita ketahui bahwasanya kurikulum pendidikan itu kalau tidak salah jam agama Islam itu dalam satu pekan hanya diberi waktu 2 jam. Padahal menurut kami istilahnya ya bagi kita yang beragama Islam gitu ya, bahwasannya segala sesuatu yang sandarannya saja itu sudah salah, maka kemungkinan besar juga akan menghasilkan sesuatu yang salah gitu ya. Karena seperti kita ketahui ya, yang menyusun kurikulum, yang menyusun bahan ajar, itu mungkin kebanyakan tidak berpatokan pada teori-teori ataupun pada ilmuwan-ilmuwan muslim gitu. Tapi lebih berpandangan kepada di barat seperti ini, berpandangan kepada teori-teori barat, bagaimana sih pendidikan yang baik. Nah, sekarang ini mulai muncul istilahnya sekolah-sekolah yang benar-benar berusaha 100% menerapkan kurikulum agama Islam. Seperti contohnya mulai muncul sekolah dengan basis mulazamah yang menerapkan istilahnya kurikulumnya berbeda dengan kurikulum negara gitu ya. Bahkan sampai benar-benar 100% berbeda gitu. Dan kebanyakan memang merumuskan kurikulum itu sendiri dan tidak menggunakan kurikulum yang ada di negara. Nah, mungkin di sini saya akan membandingkan gitu, sedikit membandingkan dan mungkin memberikan bagaimana sih caranya agar pendidikan agama Islam itu atau agar peserta didik itu dapat menjadi peserta didik yang berkarakter dan beradab. Mungkin next, Mas Ustadz. Mas Ustadz. Ya, di sini sedikit pengenalan bahwasannya menurut Dr. Yusuf Al-Qardawi, pendidikan Islam itu adalah sebuah proses pembelajaran yang holistik ya. Jadi yang utuh, yang tidak hanya memahami aspek keagamaan, tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ia menekankan perlunya pendidikan Islam untuk membentuk individu dengan pemahaman agama yang benar. Di sini digarisbawahi, pertama pemahaman agama yang benar, kedua moral yang baik, kemampuan berpikir kritis, serta nilai-nilai keadilan, toleransi, dan kasih sayang. Selain itu juga, pendidikan Islam haruslah relevan dengan zaman dan mampu menghadapi tantangan-tantangan modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip agama. Nah, dari sini sendiri kita sudah dapat gambaran seperti itu ya. Bahwasannya ketika mungkin
dulu belum ada perhatian khusus terhadap istilahnya materi agama dalam pembelajaran sekolah gitu ya. Akhir-akhir ini bahkan kasus istilahnya fenomena yang muncul sekarang ini ya, dari beberapa dosen kami di kampus juga sering mengatakan bahwasannya sekarang ini sekolah-sekolah negeri udah mulai nggak laku gitu. Dan mereka bingung istilahnya membuat program apa lagi agar sekolahnya itu ada yang mau daftar gitu. Nah, ternyata fenomena ini terjadi karena apa? Munculnya banyak sekolah tahfidz. Nah, ternyata tahfidz ini akhir-akhir ini menjadi sorotan publik gitu. Bahkan tidak hanya dari jenjang SD, SMP, SMA gitu. Bahkan di tingkat perguruan tinggi negeri ternyata kurikulum tahfidzul Quran ini menjadi sorotan penting gitu ya. Tidak tanggung-tanggung bahkan sekelas Universitas UNS, UGM dan kampus-kampus negeri lainnya itu banyak membuka beasiswa tahfidz gitu. Sebenarnya apa yang spesial dari tahfidz ini? Bahkan sampai diberikan kalau dulu di UNS itu setara dengan juara 1 internasional seperti itu ya sertifikatnya. Nah, makanya ini menjadi sorotan penting. Ketika kita melihat dari penjelasan ini gitu ya. Yang dimaksud holistik ini adalah menyeluruh ya. Jadi tidak hanya pelajaran di kelas saja, tapi bagaimana kita bisa mengajarkan peserta didik itu agar juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya sekedar teori gitu ya. Nah, seperti mungkin misalnya ketika fenomena muncul banyak tahfidzul Quran gitu. Orang-orang mulai banyak menghafal Al-Quran dari A sampai Z gitu, dari Al-Fatihah sampai Anas gitu ya, udah khatam bahkan lancar. Tapi banyak kita dapati juga dari yang sudah menghafalkan Al-Quran ini pun banyak ternyata yang lulus dari pondok itu tidak bisa menerapkan secara kafah dari hafalan yang dia miliki gitu. Nah, selain itu menurut Dr. Yusuf Qardawi, pendidikan Islam itu agar membentuk seorang yang berakhlak dan beradab, itu pertama harus paham agama dengan benar. Nah, paham agama dengan benar ini seperti apa ya? Nah, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Tidak istilahnya menginterpretasikan sendiri atau mungkin menerjemahkan sendiri. Bahkan kemarin itu yang sempat viral itu ya, salah satu pondok yang cukup besar sekali dengan pemahamannya sendiri mengikuti bahkan bikin madhab sendiri seperti itu ya, seperti kita ketahui. Kalau kita tahunya madhab ada 4, madhabnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, beliau menambahkan madhab Soekarno seperti itu ya. Nah, makanya pemahaman agama yang benar ini menjadi salah satu pondasi penting dalam pendidikan agama Islam ataupun dalam menerapkan kurikulum pendidikan agama Islam. Karena kalau dari dasarnya saja sudah salah, bagaimana mau mengajarkannya kepada peserta didik kita. Terus yang kedua, pendidikan Islam yang baik untuk membentuk individu yang berkarakter itu adalah punya struktur tadi yang saya sebutkan ya, moral yang baik gitu. Bahwasannya di dalam kurikulum itu memang harus disebutkan atau dimasukkan pelajaran-pelajaran khusus tentang akhlak ataupun moral gitu ya. Nah, terus mampu berpikir kritis serta memiliki nilai-nilai seperti keadilan, toleransi, dan kasih sayang. Next, Mas. Mas Ustadz. Ya, mohon maaf saya memanggil hostnya Mas karena beliau kak kelas saya ya. Ya, terus yang berikutnya. Nah, mungkin di sini saya akan menyampaikan beberapa karakter yang mungkin wajib dimiliki oleh seorang peserta didik ataupun bahkan yang terpenting itu gurunya sebenarnya ya. Karena pendidikan Islam menekankan pentingnya integritas, ketulusan, dan tanggung jawab sebagai fondasi pembentukan karakter individu yang kuat dan bertanggung jawab. Nah, konsep integritas ini ditekankan melalui ajaran Islam yang menekankan pentingnya konsistensi antara ucapan dan tindakan. Nah, sebagaimana kita ketahui semuanya hafal gitu ya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi bahkan dalam kompetensi seorang guru pendidikan agama Islam itu ada kompetensi wajibnya yaitu integritas ya. Seorang guru itu harus memiliki integritas karena kalau tidak memiliki integritas ya tadi akan terjadi kasus seperti dosen Lampung tadi. Nah, itu tandanya integritasnya sudah rusak seperti itu. Nah, terus tanggung jawab. Nah, ketulusan ini dipromosikan melalui pemahaman bahwasannya
keikhlasan dalam berbuat baik adalah kunci kesuksesan, baik dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun hubungan sesama manusia. Nah, tanggung jawab ini diajarkan sebagai sikap yang tidak terpisahkan dari iman, di mana individu itu diajarkan untuk bertanggung jawab atas tindakan dan konsekuensinya. Makanya dalam ketika kita membaca Al-Quran gitu atau membaca hadis itu senantiasa ada metode pendidikan targhib dan tarhib. Ya. Jadi ada ancaman, ada iming-iming. Ini harus istilahnya dikuatkan gitu, agar paham makna ancaman ini, kenapa kok ada ancaman, kenapa kok ada iming-iming seperti itu ya. Nah, agar kita menjadi seorang pribadi yang bertanggung jawab, agar tidak termasuk golongan yang kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya mungkin next, Ustaz. Nah, yang berikutnya adalah nilai-nilai moral dan etika Islam. Gitu. Nah, di sini pendidikan Islam ini menekankan pentingnya moral dan etika ya. Dari awal tadi memang kita sudah tekankan bahwasannya, dan mungkin tadi juga dari dua pemateri sebelumnya disebutkan bahwasannya ulama-ulama terdahulu itu sebelum belajar sebuah ilmu, itu belajar adabnya itu lebih lama. Bahkan ada yang belajar adabnya itu 15 tahun, baru belajar ilmunya hanya 10 tahun. Karena apa? Nah, ternyata dengan belajar adab ini, kalau kita sebagai orang Islam meyakini bahwasannya dengan adab itu ilmu itu akan menjadi berkah gitu ya. Nah, seperti contohnya nilai-nilai moralnya kejujuran, keadilan, dan empati. Nah, kejujuran ini dianggap sebagai pondasi utama ya. Bahkan dulu dalam sebuah penelitian saya pernah membaca itu salah satu faktor yang membuat orang sukses di dunia ini nomor satu itu bukan nilai ataupun bukan IPK gitu, tapi adalah kejujuran seperti itu. Jadi orang yang jujur itu memiliki peluang besar gitu. Memiliki peluang besar untuk dapat sukses di dunia maupun di akhirat gitu. Nah, terus yang berikutnya adalah empati. Nah, itu diajarkan untuk istilahnya seorang guru itu yang memiliki empati agar siswanya itu merasa dekat dengan gurunya gitu. Nah, memahami dan merasakan perasaan orang lain untuk apa? Memperkuat ikatan sosial dan rasa kebersamaan dalam masyarakat. Tentunya kalau konteksnya dalam pendidikan adalah kedekatan antara murid dan guru gitu. Karena sekarang mulai dikembangkan itu ya, pendidikan dengan proaktif gitu, bahkan student center learning gitu ya. Tidak berfokus lagi kepada guru, tapi lebih berfokus kepada peserta didik. Makanya bagaimana kalau pendidikan itu berfokus kepada peserta didik, sedangkan gurunya istilahnya killer, terus untuk didekati aja menakutkan gitu, kesannya tidak menyenangkan, bahkan diajak diskusi, diajak ngobrol tidak nyambung, bahkan mungkin ketika peserta didiknya itu pengen mencontoh gurunya, dicontohnya malah kesan-kesan yang mengerikan gitu. Nah, karena kalau zaman dulu kan bahkan kami juga masih mendapati gitu ya. Ini di Yordan, ketika kami belajar di sana itu ada seorang anak itu ketika setoran Quran nggak lancar gitu ya. Itu benar-benar tangannya diambil seperti ini, dipukul, benar-benar dipukul keras sekali. Saya sampai kaget. Wah, kok jadi sekali itu. Ternyata masih ada pendidikan model seperti ini. Nggak cuman pakai tangan gitu ya, tapi sampai ada pakai tongkat juga. Jadi model-model pembelajaran seperti itu menurut saya sudah kurang relevan dengan kondisi zaman sekarang ini. Dan saya melihat juga anak-anak yang sering istilahnya dipukul atau dimarahi oleh guru kami itu, mereka cenderung apa ya, semakin membandel, bukan tambah taat tapi malah semakin membandel gitu. Tapi ya Allah alam gitu ya. Tapi kan karena pendidikan sekarang ini lebih menekankan kepada student center, maka kedekatan antara guru dan murid ini sangat penting. Lanjut, Ustaz. Nah, pendidikan Islam juga mendorong pengembangan potensi diri dan pemberdayaan individu agar menjadi kontributor yang produktif dalam masyarakat. Ini sebenarnya lebih banyak kita dapatkan alumni pondok pesantren ya. Kalau alumni istilahnya sekolah-sekolah negeri justru malah kalau yang saya melihat itu lebih banyak kontribusinya ke masyarakat gitu. Karena kalau seseorang itu katakanlah di pondok pesantren gitu, sudah puluhan tahun gitu, ketika pulang ke rumah itu nggak tahu apa-apa gitu. Temen nggak punya, terus istilahnya sosial nggak pernah gabung gitu. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi
PR penting tentang kurikulum pendidikan di pesantren seperti itu ya. Nah, pendidikan Islam itu harusnya menekankan bagaimana seorang individu itu bisa berkontribusi aktif gitu ya. Terutama Kak di sini ya, selain guru itu sendiri tapi juga peserta didik. Nah, melalui apa? Pemahaman tentang ajaran Islam, individu didorong untuk mengembangkan bakat, keahlian dan kemampuan yang dimiliki secara optimal serta mengaplikasikannya dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, mereka dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat secara luas. Nah, karena mungkin di pondok pesantren itu lebih ditekankan untuk mengkaji kitab, mempelajari kitab, atau mungkin kalau di sekolah negeri hanya sekedar materi, teori, agama tanpa ada penekanan istilahnya kebiasaan harian yang baik untuk bisa diajarkan ke masyarakat. Bahkan juga banyak dari alumni pesantren itu ya yang istilahnya notabene katakanlah sudah menerapkan kurikulum pendidikan agama Islam itu ketika diminta jadi imam, ketika diminta suruh khutbah, ketika diminta untuk istilahnya memberi kontribusi kepada masyarakat itu mereka masih belum berani, masih belum bisa gitu. Nah, makanya seharusnya pendidikan Islam itu dapat mengembangkan seorang pribadi itu untuk bisa memiliki sosial yang tinggi gitu ya. Lanjut, Ustaz. Next. Lagi next. Ya. Enggak, sebelumnya. Nah, ini yang berikutnya adalah kesantunan dan hormat dalam berinteraksi gitu ya. Nah, kesantunan dan hormat ini merupakan nilai utama dalam pendidikan Islam. Makanya tadi dimasukkan kenapa kok penting sekali pendidikan adab terlebih dahulu. Seperti saya ambil contoh mungkin. Kita dalam agama Islam itu punya syariat menikah gitu. Syariat menikah itu kan suatu hal yang sangat hormat dan yang sangat santun gitu. Kalau di barat itu ada sebuah teori namanya teori Freudianisme gitu ya. Itu pendapat teori tersebut mengatakan bahwasannya ketika seseorang itu memiliki syahwat atau bernafsu gitu ya dengan lawan jenis, itu solusinya adalah dengan melampiaskannya. Nah, makanya tidak heran kalau istilahnya di barat itu banyak berkembang seks bebas dan lain sebagainya. Seperti yang kita sudah ketahui, banyak pergaulan bebas, banyak kejahatan-kejahatan. Ya karena itu tadi efek dari tidak bersandar kepada Al-Quran dan hadis atau tidak punya sandaran yang benar-benar yakin 100% itu benar gitu ya. Next, Ustaz. Mungkin langsung slide ke terakhir. Ya, next satu lagi. Di next lagi. Yang manfaat masyarakat ya, yang terakhir. Nah, di sini individu yang terdidik dengan pendidikan Islam itu memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat. Dengan karakter yang kuat dan beradab, mereka mampu memimpin dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Nah, pribadi-pribadi yang terdidik ini juga mampu mempromosikan nilai-nilai moral, etika, serta kesantunan dalam interaksi sosial. Melalui pengembangan potensi diri dan pemberdayaan, mereka dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat. Makanya kenapa kok kita harus memilih pendidikan Islam gitu ya. Kalau kita memang melihat sejarah gitu ya. Kita lihat zamannya Umar bin Abdul Aziz gitu. Ketika menerapkan satu saja syariat Islam dengan sungguh-sungguh dan dengan benar-benar gitu ya, yaitu syariat zakat gitu ya. Itu satu negara bisa sampai tidak ada orang miskin. Bahkan orang bersedekah emas pun itu tidak ada yang mau menerima sedekahnya. Itu saking luar biasanya syariat Islam. Makanya kalau orang-orang barat itu mengedepankan logika mereka, mengedepankan kebebasan berpikir mereka untuk membangun sebuah pendidikan, kita lihat hasilnya sekarang. Mungkin mereka banyak penelitiannya, mungkin banyak itunya, tapi dilihat dari tatanan sosialnya, tatanan masyarakatnya, mereka rusak. Berapa banyak penyakit menular seksual yang didapatkan dari barat sana. Bahkan juga mereka tidak punya, bahkan di
Amerika itu ada salah satu keluarga itu semuanya itu semua anggota keluarganya itu adalah hasil mohon maaf hubungan dari sesama keluarganya sendiri. Jadi tidak menikah dengan orang lain, tapi menikah dengan keluarganya sendiri. Jadi keluarga sedarah benar-benar sedarah gitu. Bahkan anak-anaknya itu sedarah semua dan mereka semua lahir dalam kondisi cacat. Nah, makanya syariat Islam ini ketika dimasukkan dalam kurikulum pendidikan dengan secara sempurna gitu ya, dengan bagus dan dengan terstruktur sistematik yang baik gitu ya. Insya Allah mungkin tidak hanya sekedar mengkayakan gitu, tidak hanya mengkayakan guru ataupun peserta didik, tapi bahkan bisa menjadikan setiap orang itu orang besar semua. Mungkin bisa menjadikan setiap orang itu seperti Umar bin Abdul Aziz gitu ya, di masa kejayaannya. Bahkan bisa memimpin seperti mungkin Muhammad Al-Fatih. Bagaimana kita melihat kurikulum guru-guru terdahulu itu untuk mendidik peserta didik itu. Bahkan seperti Imam Ahmad bin Hambal. Beliau itu seorang guru mengajar setiap malamnya itu ketika keingat sebuah materi itu langsung ditulis. Apakah guru-guru sekarang itu melakukan hal semacam itu gitu ya. Nah, makanya ini menjadi PR besar bagi kita semua. Bagaimana pendidikan Islam ini dapat masuk seutuhnya ke dalam kurikulum dan bagaimana kita berkontribusi dalam memasukkan ajaran syariat ini untuk peserta didik kita. Nah, mungkin kalau yang di pondok pesantren lebih luas ya, tapi kalau yang mengajar katakanlah di sekolah negeri atau di sekolah yang berbasis pemerintahan gitu ya, itu mungkin akan sedikit mengalami kesulitan. Artinya kurang leluasa dalam memberikan program baru gitu ya. Meskipun memang sudah banyak program-program yang bagus yang mungkin sesuai dengan syariat Islam yang sudah diterapkan, tapi perlu adanya dorongan lagi agar bisa menjadikan peserta didik itu mungkin seperti Muhammad Al-Fatih, seperti Imam Ahmad bin Hambal, seperti Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya bahwasannya syariat Islam ini ketika menyentuh apapun itu tadi disebutkan ya, idza tamassaktum bihima lan tadilu abada, yaitu dua hal, Al-Qur'an dan hadis ataupun sunnah gitu ya, sunnah sahihah. Ketika kita berpegang teguh pada kedua hal ini dan kita menerapkannya pada diri kita sendiri dan juga masyarakat, insya Allah kita tidak akan pernah tersesat selamanya. Bahkan tersesat di sini bukan hanya sekedar spiritual, tapi juga bisa akan menjadikan kita seseorang yang sukses di dunia maupun di akhirat, baik secara materi maupun dari sukses kejiwaan gitu ya. Aku luka lihada wa astagfirullah li wa lakum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Alvan Rifai yang telah memaparkan materi pada siang hari ini. Beliau menitik beratkan bahwa konsep pendidikan Islam ini juga dari sisi guru perlu diperhatikan. Bagaimana integritas seorang guru, seorang pendidik, bahwa kita betul-betul bisa menerjemahkan nilai-nilai Islam dengan baik kepada murid-muridnya supaya nilai betul berkarakter, beradab yang tumbuh dari kedua oleh para guru ini betul-betul tercerminkan. Mengingat juga kita tidak bisa melulu menyalahkan para peserta didik, murid-murid. Hibah para guru pun juga bermasalah. Sehingga kadang-kadang seperti kasus-kasus di kampus ini mungkin bisa jadi bukan dari muridnya, berasal dari para dosennya yang nawari, "Kowe pengen biji apa ora? Engko bengi melaku karo aku ya, jajan karo aku," atau apalah dan lain sebagainya. Ini merupakan satu dekadensi moral yang memang kita sebagai agen-agen pendidik yang memang mewarnai dunia kita dengan dakwah Islam, maka penting ini kita betul-betul memperbaiki lagi bagaimana citra kita sebagai seorang pendidik. Kemudian alhamdulillah sesi terakhir kepada Ustadz Ahmad Bayu Rifki SPD. Insya Allah nih waktu terakhir untuk beliau. Sedikit kami perkenalkan, beliau nama lengkap Ahmad Bayu Rifki, lahir di Kota Mataram 15 Mei 2001, tinggal di Kota Mataram. Riwayat pendidikan adalah MA Miftahul Islah, lulus tahun 2019, kemudian lanjut dengan S1 UIN Mataram, lulus tahun 2023, dan sekarang beliau adalah mahasiswa aktif pasca sarjana UIN Mataram pula. Aktivitas organisasi adalah himpunan HMI ya, Himpunan Mahasiswa Islam tahun 2019, kemudian
pelajar Islam Indonesia, aktivis PII tahun 2020, dan remaja atau remaji Islam Hubul Waton NTB. Ini sedikit tentang beliau Ustadz Ahmad Bayu Rifki. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Ustadz Ahmad Bayu Rifki. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, ya. Sebelum lanjut, apakah terdengar suara saya dengan lancar? Terdengar. Terdengar. Jelas, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'tsi wal qiyamah. Amma ba'du. Yang saya hormati pertama kepada Ibu Direktur Pasca Sarjana IIM Surakarta, Ibu Dr. Niti, kemudian kepada Mas Moderator Al-Ustaz Azhar Nur Rahman, ya, bersama dengan Al-Ustaz Muhammad Sanusi SPD yang pada hari ini menjadi co-host, kemudian kepada para asatiz, para narasumber, para alimul ulama, pertama kepada Al-Ustaz Doni SPD yang telah menerangkan beberapa penjelasan mengenai pendidikan Islam dalam membentuk karakter, kemudian penjelasannya lebih rinci lagi oleh Ustaz Hamid Syarifuddin terkait dengan pemikiran Syekh Naqib Al-Attas dan muridnya itu Tutor Adian, kemudian penjelasan lebih spesifik lagi mengenai Al-Quran dan hadis tadi dijelaskan oleh Alfani Rifai LC. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi saya di sini paling muda Bapak Ibu ya, paling muda, dan matur suwun, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya terlebih dahulu karena mungkin karena lebih muda saya merasa tidak enak, tapi saya di samping itu saya merasa sangat terhormat bisa berdampingan dengan para asatiz, para alim ulama dari beberapa universitas dan institut yang sangat luar biasa. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berbicara mengenai pendidikan Islam dalam membentuk manusia berkarakter dan beradab mungkin tidak asing lagi dalam dunia pemikiran kita atau dalam kehidupan seharian kita. Banyak berita, terus kejadian, kemudian penelitian, hasil-hasil karya sudah sudah biasa diperbincang oleh masyarakat secara umum. Oke, karena pemoderator menampilkan slide identitas saya skip aja Pak Moderator. Saya sedikit berbicara, saya sedikit qalilul kalam, saya sedikit berbicara mengenai pendidikan Islam yang tentu nanti akan ditambahkan melalui sesi diskusi-diskusi karena saya melihat waktu yang diberikan juga sangat terbatas. Jadi saya akan menyampaikan to the point yang harus diperhatikan oleh kita semua. Ya, Ustaz Azhar Rahman bisa masuk ke slide yang kedua, yang isu-isu. Oke. Berbicara tentang pendidikan Islam Bapak Ibu dalam membentuk karakter, tentu akan menjadi benak kita, menjadi pertanyaan dalam hati kita, dalam jiwa kita, dalam pikiran kita, mengapa sih pendidikan Islam dalam bentuk karakter begitu banyak dibahas, akan tetapi goal daripada yang dihasilkan itu sangat minim. Coba kita lihat dari isu-isu aktual yang tadi udah dipaparkan oleh Ustaz Doni, Ustaz Hamid, Ustaz Alfan dan sebagainya. Ini saya akan kembali tampilkan isu-isu yang bertujuan untuk memperkenalkan Bapak Ibu betapa pentingnya pendidikan karakter ini untuk kita bahas. Yang pertama dari sebelah kiri dapat kita lihat dari penilaian skor Indonesia dalam PISA itu berada pada tingkat 68 dengan skor yang telah tertera yang Bapak Ibu bisa baca di sini. Dari ranking Asia, Indonesia berada pada tingkat 8 dan 9, 3 tingkat lebih bawah daripada Malaysia yang tentu notabene wilayahnya itu lebih sempit daripada kita. Mengapa terjadi demikian? Nah, nanti kita jawab.
Kemudian selain pendidikan, ada juga isu mengenai karakter, yang dimana sekarang pengguna narkoba itu sudah sangat banyak di kalangan pendidik. Sangat banyak konsumsi atau dipakai oleh peserta didik. Coba kita lihat dari peserta didik yang berumur 15 tahun sampai 35 tahun dengan persentase sebanyak 82% yang berstatus sebagai pemakai. Artinya dengan angka segitu bukan angka yang sedikit. Kemudian ada 47% berperan sebagai pengedar dan ada 31% sebagai kurirnya atau sebagai penyampainya. Angka-angka ini bukan menjadi sesuatu yang lumrah, tetapi angka ini menjadi sesuatu yang prihatin terhadap Indonesia sendiri. Karena apa? Karena bahwa Indonesia berada pada red zone terhadap karakter. Nah, kenapa pemakaian narkoba ini begitu banyak? Karena karakter yang dimiliki oleh anak didik kita, oleh adik-adik kita, oleh peserta didik, bahkan kita sendiri, itu masih berada dalam taraf yang sangat-sangat perlu diperhatikan oleh kita sebagai masyarakat muslim tentunya. Next. Oke. Oleh karena itu Bapak Ibu, dari isu-isu yang tadi, melalui ini saya pribadi, kami akan mencoba mengulas. Tadi dari Ustaz Doni sudah sudah memaparkan begitu banyak tentang isu-isu aktual dan beberapa teknis dan filosofisnya, dan Ustaz Hamid juga begitu juga, sampai dengan Ustaz Alfan Rifai LC mengkoreksi membahas secara mendalam mengenai pendidikan Islam dalam membentuk karakter. Oke, sebelumnya yang tadi itu ya, lagi sekali. Next. Oke. Next. Bisa next. Ini sinyal kayaknya. Punya saya sudah bergerak nih. Ini ya. Oke. Dalam pendidikan Islam dalam membentuk karakter, saya akan membagi menjadi 3 sistematis Bapak Ibu. Yang dimana mungkin ini agak sedikit berbeda dengan materi sebelumnya. Saya akan membahas mengenai segi politiknya, kemudian dari segi filosofisnya bagaimana, mengenai segi tekniknya bagaimana. Kita akan langsung masuk saja ke segi politiknya. Mas Azhar, bisa dibuka dari politiknya? Oke. Dari segi politik, kita melihat bahwa pemerintah ataupun aturan-aturan yang ada di Indonesia pada khususnya dalam membina karakter memang sudah sangat relevan dengan aturan-aturan yang sudah ada. Sebagaimana yang tertera pada sila yang kedua, yakni bagaimana mewujudkan manusia yang adil dan beradab. Kemudian ada aturan nomor 20 bab 2 pasal 3 tahun 2003 mengenai pendidikan karakter juga. Kemudian yang terbaru ada program pendidikan nasional yang diusungkan oleh Presiden SBY pada tahun 2005 dulu, yang diaktifkan pada tahun 2010 mengenai pendidikan karakter. Nah, dari itu sekarang kenapa sih kita bahas dari segi politik? Apa sih masalahnya? Tentu akan menjadi menjadi pertanyaan dalam diri kita pribadi. Next. Oke, dari hal tersebut, maka tentu ada masalah pendidikan karakter. Tentu akan ada sejenis penyakit. Kenapa sih pendidikan karakter ini begitu banyak diperbincangkan? Coba kita lihat. Dari segi politik, kurikulum lebih menekankan, kurikulum yang dibuat oleh pemerintah lebih menekankan pendidik sebagai dokumentator, bukan pendidik sebagai edukator. Dari tahun ke tahun tadi sudah disampaikan oleh Mas Doni, kita sudah memiliki 12 kurikulum, yang dimana 12 kurikulum itu memiliki cita-cita yang sama, yaitu yang pada dasarnya menciptakan manusia yang berakhlakul karimah, yang memiliki potensi dan kekuatan spiritual dan kecerdasan emosional dan seterusnya. Akan tetapi kita ini terjebak ke dalam sistem yang dimana pemerintah ini merancang bahwa
pendidik itu seakan-akan lebih ditujukan kepada bagaimana ia mengumpulkan dokumen-dokumen sehingga ia bukan lupa sih, sehingga ia mempunyai waktu yang sedikit untuk menjadi edukator, memberikan edukasi yang maksimal kepada peserta didik. Oleh karena itu saya bilang pendidik pada kurikulum akhir-akhir ini lebih dibentuk sebagai dokumentator, bukan sebagai edukator. Kemudian masalah yang kedua itu adalah di mana kesenjangan kesejahteraan pendidik dan tanggung jawab yang dipikul. Di mana pendidik saat ini itu berlomba-lomba menjadi guru, bahkan yang terbaru sekarang lulusan S1 di bidang pendidikan, kalau mau menjadi P3K, artinya itu untuk mencapai kesejahteraan guru sebagaimana layaknya itu harus mengikuti PPG lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Maka pendidikan-pendidikan yang honorer dalam kategori sekarang kita memiliki pendidikan-pendidikan lokal, pondok pesantren yang memiliki sekolah-sekolah yang tidak berbasis atau tidak berstatus negeri, itu memiliki guru-guru yang mohon maaf kesejahteraannya itu sangat-sangat kurang dari tanggung jawab yang dipikulnya. Sementara keinginan daripada kurikulum ini sangat kemampuan dan keinginan tidak setara. Jawab kurikulum pendidikan kita itu diatur oleh rencana 30, kemudian beberapa yang menjadi kurikulum mereka baru ini akan diterbitkan mengenai Pancasila dan ada jika atas dasar